melakukan penanggung-jawaban kita ini sebagai input ya, memberikan bahannya, dan bahan kita itu sesuai dengan anggaran yang kita terima itu Mas Iwan ya. Gitu aja. Kita penanggung jawaban kecamatan di mana dapat anggaran berapa? Nah, kita tanggung jawab semuanya. Dan saya pastikan bagi saya pribadi tidak pernah menggunakan anggaran itu di luar untuk apalagi untuk semuanya sudah ada hak-haknya gitu. Jadi saya bersyukur Pak, Bang Jaya, kecamatan hari ini TAP 3K kita tidak ada anggaran untuk kegiatan di masyarakat. Jadi kalau dulu kan rada sedikit kadang-kadang kan PA anak kita melaksanakan pihak lain, ada Pokmas, ada desa kan ada potensi ya, bukan berarti ada potensi yang memang PA anak orang menggunakan batu kan. Iya. Ada potensi. Hari ini kan kita mah anggarannya di kita yang ngelola dan semuanya sudah pakai sistem, pakai rekening masing-masing, kayak istilah uang kacamat. Kecuali memang rekeningan sama saya. Iya. Gitu aja hari ini mah, maka sebenarnya OPD yang paling tenang itu ya di kecamatan. Iya. Karena memang ditanya ke nanalnya mah percaya ya. Gitu. Kita anggaran sedikit. Ya sih gede, teman angka, apalagi angka itu kan jumlah pegawai kita banyak. Memang iya. Kalau untuk pegawai yang 25 ya. 25 sama berapa? 5 ya. Ya, itu kan non PNS. Kalau PNS-nya mah paling di kita cuma 14. Iya, sama 25 sama non PNS kan. Iya. Non PNS kan gajinya dari sini dari anggaran. Iya. Dari P3K kita ada 2, non PNS ada 7 kan, ditambah kelurahan berapa? Itu digajinya sama anggaran kita juga di sini gitu. Jadi begitu. Betul-betul kalau memang kurang jelas sebagai keuangan diturunkan bisa di Bu Nurul, diturunkan aja Bu Nurulnya. Kalau kami di sini Bang, saya pastikan semua terbuka. Saya tidak pernah mengambil kebijakan, saya sesuaikan dengan aturannya. Saya berusaha tidak ada istilah yang namanya keuangan itu semuanya gimana. Saya tidak semuanya, silakan aku sesuai dengan sistem yang ada. Keuangan, mereka sebuah keuangan, saya coba makasih kamu nggak tahu saya berani. Kalau semua pejabat saya diriungkan dengan tanpa dikondisikan saya siap. Kelurahan ke sini panggil tanya, Anda mau berapa? Saya siap. Makanya kalau semuanya benar semuanya. Tidak ada anggaran yang transit dulu. Gitu. Saya siap. Pak Lurah, Pak Sekru, para kasih semua ditanyakan jumlah yang terima. Saya yakin aku dengan gitu. Makanya sebagai bentuk makanya semuanya tahu, semuanya ada yang memang kadang-kadang kita melihatnya anggaran gedenya itu kadang-kadang yang ngomong abang bisa 189 juta ini rinciannya, yang kadang-kadang rinciannya gak ini gitu. Iya, jadi gini, penyajian dalam LKPJ-nya itu yang itu bukan salah kita. Iya, kan kita kayak gini Bu, punten maafnya. Ya. Itu 1 unit operasional untuk kendaraan ini kan dinas ASN di situ 180 sekian misalkan gitu kan. Nah, ini kan harusnya jadi pertanyaan sendiri. Ya, artinya kan ini dibuat gelondongan di situ. Iya. Dengan 3 unit untuk kendaraan operasional 220 juta sekian gitu kan. Nah, ini kita cari benang merahnya dulu. Ini permasalahannya ada di pihak penyaji LKPJ di sini atau gimana? Maksud kita cuma itu aja kan, enggak mencari celah kan enggak sama sekali. Artinya kan kalau di sini kan secara normatif udah benar, benar kan? Nah konteksnya udah benar. Artinya enggak 600, ada 400. Ini pembenaran dengan karena saya berkali-kali rapat, ya. Saya kan ketua Korwil sini ya. Saya suka membacakan akur terus semuanya, gak ada selisih, sama kan apa yang saya bacakan dengan apa yang disampaikan oleh dewan sama semuanya. Maka dewan pun ya akur. Jadi ketika rapat komisi itu adalah menyinkronkan data yang ada kita dengan ada yang di komisi. Nah, sampai detik ini saya belum pernah ada komplain dari komisi gitu maksudnya. Memang iya. Dari aspek saya sebagai birokrasinya, komisi itu dari aspek dia sebagai kontrolnya, kan dia sebagai kontrolingnya antara eksekutif dengan kontrolnya akur. Nah, itu masalahnya di mana lagi gitu. Iya, gitu kan. Itu konteksnya tadi gelondongan tadi. Di LKPJ-nya. Iya, kan kita kan tadi ya bilang, saya maksudnya kan kayak gitu. Iya. Kan? Saya pahamnya Pak Jaya begini, saya juga menerima informasi berkait dengan itu saya di LKPJ sebelum kemudian saya bersama baru. Nah, kalau dulu kan LKPJ itu sebelum disampaikan ke Dewan dalam sidang paripurna
31 Maret atau sebelum berakhirnya masa jabatan. bukan jabatan tahun anggaran maksimalkan 3 bulan sebelum berakhir. Itu biasanya ada koordinasi antara penyusun LKPJ yang ditetapkan oleh Bupati dalam hal ini kepala yang lebih koordinator dengan paham. Sebelumnya LKPJ itu betul memang oleh Bapak Lipang dan tapi semenjak tahun 2012 itu dilimpahkan ke KPM. Dari Bapak baru serahkan. Iya. Dulu itu memang suka ada pembahasan awal berkaitan dengan data, terutama data keuangan. Iya. Karena yang paling riskan itu adalah penyampaian pertanggungjawaban keuangan. Iya. Nah itu dikonsolidasikan dulu bahwa misalnya jumlah APBD sekian, rinciannya seperti ini. Iya. Nah, biasanya rinciannya itu dibuat sesederhana mungkin, tidak detail Pak. Kalau di LKPJ itu tidak detail, karena detailnya itu nanti di laporan keuangan pemerintah daerah LKPD. Ya LKPD itu yang itu juga diperdakan. Kalau LKPD kan tidak diperdakan. Detailnya itu ada di sana. Memang bisa terjadi kemungkinan itu persepsinya berbeda antara dewan dengan eksekutif. Karena dewan itu biasanya melihat pada rincian, termasuk juga barangkali masyarakat yang membaca melalui media massa. Kan nanti LKPD itu disampaikan di media massa juga. Kalau di media massa kan hanya global saja. Nah ketika di global itu kan biaya pemeliharaan, dana biaya pemeliharaan misalnya pengadaan perusahaan nilainya 180. Asumsi masyarakat itu pasti berkaitan dengan buku. Padahal di porsi perpustakaan itu tidak ada buku. Ada juga honorarium, ada juga mebeler, ada juga pemeliharaan, publikasi dan sebagainya. Nah termasuk juga asumsinya itu ketika misalnya disebutkan 189 atau misalnya secara global dalam satu kabupaten itu biaya pemeliharaan tingkat kecamatan ada 1,2 miliar gitu misalnya. Dengan rincian kecamatan Cibadak sekian, kecamatan Jeruk sekian, maka orang mengasumsikan biaya pemeliharaan itu dihubungkan dengan jumlah unit kendaraan yang dimiliki. Iya, cuma kesalahan APBD di situ, LKPJ di situ. Kenapa dicantumkan satu unitnya? Nah, ya enggak, ini sharing, ini sharing. Nah, disitulah yang menjadi rancu tadi. Makanya saya cari benang merahnya ini. Enggak, jangan dicantumkan unit. Di situ apakah itu untuk kerusakan atau itu kan itu penjabaran tersendiri lah kan yang bilang tadi kan. Maksudnya kayak gitu. Kan? Yang maksudnya ya di sini penyajian LKPJ-nya ini yang dia kejar. Nah, karena begini Bang, setiap rincian program itu ada indikator. Iya. Keluaran itu biasanya berupa apa keluaran yang misalnya pemeliharaan sekian unit kendaraan. Iya, berapa persen ya itu kan. LKPJ selaku ketika ada biaya katakanlah kegiatan misalnya kalau di kecamatan misalnya kegiatan Transjubu itu pasti indikator keluarannya apa? Keluarannya misalnya satu bentuk laporan, satu dokumen laporan dihubungkan dengan jumlah gajinya akan jumlah. Karena misalnya biayanya 20 juta, laporan itu berapa sih? Biayanya paling laporan itu biayanya 10.000 atau mungkin 100.000 pasti akan jumlah. Tapi indikator yang ditetapkan banyak. Iya. Itu memang seperti itu. Satu laporan itu pada ketika dijabarkan banyak. Tapi indikatornya pasti sederhana. Pemeliharaan kendaraan pasti jumlah unit. Iya. Padahal di dalamnya itu ada item-item berkaitan kendaraan. Di situ ada pajaknya, ada BBM, di situ ada BBM, di situ ada biaya pemeliharaannya. Nah kalau kita LKPJ makanya informasinya ke dinas dan kecamatan hanya sebagai input. Pak Jaya itu hanya mengkonfirmasi saja. Oh gitu. Mengkonfirmasi ke beberapa kecamatan apakah memang betul seperti itu untuk nanti sebagai bahan Pak Jaya itu mengkonfirmasi barangkali. Iya. Di situ LKPJ. Jadi Bu Nur di mana ini itu? Bu Nur, Bu Pak Jaya ini kan sebagai KPI-nya yang mengelola keuangan. Jadi beliau pertanyakan. Di sini kan ada pemeliharaan suatu unit kendaraan nilainya sesuai perpusiman juta. Jadi persepsi Pak Jaya itu dikira bahwa itu adalah untuk kendaraan saya khusus Bapak. Padahal tadi sudah saya jelaskan tadi bahwa itu adalah muatannya adalah untuk BBM pejabat struktural, kelurahan, kemudian untuk pajak mobil dan juga untuk servis pemeliharaan itu. Oke, jangan lebih luas lagi Mas Tamihan ke sebagai KPN. Izin ya Pak ya. Berapa hari Bu? Apa Pak? Jadi gini, kalau sesuai dengan indikator itu kan kegiatan yang muncul ya. Makanya Bapak mempertanyakan kenapa hanya satu di situ yang muncul. Karena memang
itu di situ keterbatasan narasi dari indikator itu sendiri ya, indikator subkegiatan itu berapa unit yang dipelihara gitu kan. Sedangkan dalam konsep kita itu yang dipelihara itu adalah mobil dinas yang memang khusus yang memang menjadi kewenangan kita gitu kan. Padahal di situ juga ada motor dinas juga ya Pak, tapi bukan di luar kendali kita. Mungkin itu yang mempertanyakan kenapa si targetnya itu hanya satu gitu, kita dibatasin satu gitu. Kalau itu memang satu betul ada beberapa, ada yang 3 unit juga di situ, ya kan, kendaraan dinas juga ada, yang perawatan yang roda 3 juga ada di situ. Maksudnya ya di sini Pak, bukan ini nggak ada maksud yang lain. Artinya di sini konteks include tadi memang benar yang Pak Alex bilang tadi di situ kan. Saya nggak permasalahkan di tingkat kecamatannya.